Berikutnya adalah persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Jadi misalkan ini titik T, koordinatnya itu x0, y0, titik di luar elips. Kemudian titik A ini misalkan x1, y1 ini titik singgung. Kemudian persamaan elipsnya misal persamaan elipsnya x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini ini kita cari persamaan garis singgungnya. Karena persamaan elipsnya itu, maka persamaan garis singgung elipsnya itu kan apa? X1 x per a kuadrat ditambah y1 y per b kuadrat sama dengan 1. Oh ya, ini supaya tidak rancu, ini saya ganti aja. X aksen, y aksen saja. Untuk persamaan garis singgung elipsnya secara umum seperti ini. Nah, karena titik A ada pada bentar ini. Persamaan garis singgung elips di titik A itu adalah, kita substitusi koordinatnya A, x aksen x per a kuadrat ditambah y aksen y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A ada pada elips, ya kan? Nah, karena titik A ada pada elips, berarti titik A, koordinat titik A ini kan ada pada elips. Ini bisa kita substitusi ke persamaan elips. Ya. Berarti x aksen kuadrat per a kuadrat ditambah y aksen kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan 1. Kemudian titik T itu ada pada garis singgung, ya kan? Ada pada garis singgung. Nah, ini kan titik T ini kan ada pada garis singgung yang melewati A dan juga melewati T ini kan, ini. Maka akan memenuhi ini persamaan garis singgungnya tadi. Persamaan garis singgungnya kan yang ini, berarti yang ini bisa kita tulis x0x per
Nah, nanti dari persamaan 1 dan 2 ini, jadi ini bentar, salah menulis indeksnya saya, supaya bisa ketemu jadi titik T nya itu kan x 0, y0 itu kita substitusi ke ini persamaan garis singgung yang ini, berarti x aksen x0 ini berarti y aksen y0. Nah, nanti dari persamaan 1 dan 2 akan diperoleh persamaan garis singgung elipsnya. Kita ke contoh saja. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung elips yang persamaan elipsnya adalah x dikurangi 1 kuadrat per 6 ditambah y kuadrat per 3 sama dengan 1 di titik 2,2. Nah, karena di sini tidak ada keterangan apakah ini titik singgung atau bukan, itu sebaiknya Anda cek dulu kedudukan titik tersebut terhadap elips ya. Jadi kita substitusi ini, cek kedudukan titik 2,2 terhadap elips. Apakah pada elips? Kalau pada elips berarti dia titik singgung, ataukah di luar elips? Itu kita cek dengan cara substitusi. Ya, ini dengan cara kita substitusi 2,2 ke persamaan elips. Nah, ini berarti 2 dikurangi 1 kuadrat per 6 ditambah 2 kuadrat per 3. Ini terhadap 1 itu nilainya gimana? Apakah lebih besar atau kurang dari ataukah sama dengan? Ini berarti 1/6, yang ini berarti 4/3. Ini berarti 1 ditambah ini kalikan 2, 8/6. Nah, kedudukannya ini gimana? 9/6 sama 1 itu besar mana? Besar 9/6 ya. Nah, karena nilainya itu lebih besar yang di sebelah kanan, maksud saya ini yang di sebelah sini ini, maka ya maka titik 2,2 itu ada di luar. Kalau sama dengan berarti ada pada elips. Ini ceknya sama seperti yang kurva sebelumnya yang di luar itu ya. Nah, karena ada di luar elips, sekarang kita bisa kalau untuk langkah secara umum yang saya tulis di sini itu diketahui titik singgungnya. Jadi kita bisa menggunakan dua persamaan ini. Nah, karena di soal ini tidak ada titik singgungnya, ini kita pakai yang persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Jadi kita pakai, nah, misal persamaan garis singgungnya elipsnya itu yang diketahui gradiennya, berarti ini kita pakai yang y ini
min beta M dikali X dikurangi alfa, gini ya, ini B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah dari sini nanti tujuannya kita akan mencari nilai gradiennya, kemudian setelah ketemu nilai gradien nanti akan kita substitusi ke sini lagi. Nah di sini ini A kuadratnya adalah 6, B kuadratnya adalah 3 ya, kita substitusi aja. Ini berarti Y karena situ tidak betanya 0, M nya plus M, ini 1, B kuadratnya itu 3, A kuadratnya adalah 6, M kuadrat seperti ini. Nah kalau sudah, kita cari Y sama dengan MX dikurangi M terus kita substitusi titik 2,2 ini samaan 1, ini berarti dua sama dengan 2x dikurangi M 2x, maaf 2M ya, 2M dikurangi M plus minus akar 3 tambah 6M kuadrat. Ini M hasilnya. Ini saya pindah ruas saja. Kemudian ini saya kuadratkan. Ini kalau dikuadratkan kan hilang ya. Apakah di sini? Nah, ini kalau kita kuadratkan jadinya di sini M kuadrat dikurangi 4M ditambah 4 3 ditambah 6M kuadrat, jadikan satu aja, 5M kuadrat ini 5M kuadrat ditambah 4M dikurangi 1 ya, kita faktorkan bisa enggak ini, 5M ini 1, satunya M, balik gak ini? Enggak, benar ya. Jadi M nya sama dengan 1/5 atau M nya sama dengan negatif 1. Nah kalau sudah, ini kita substitusi ke 1, ke persamaan 1 ini ya, kita substitusi nilai M nya ini ke persamaan 1 ya, jadi ini substitusi nilai M ke persamaan 1.
nanti akan muncul. Nah, untuk M sama dengan 1/5, maka persamaan garis singgungnya Y sama dengan 1/5 X dikurangi 1/5 plus minus 3 ditambah 6 kali 1/5 kuadrat. Ini berarti Y 1/5 X dikurangi 1/5, ini berapa? 25. 6/25 sama 3, berarti kan 6/25 ditambah 25 kalikan 3 berapa? 75 ya. Ini berarti 81/25 diakarkan ini aja. Nah, ini berarti 9/5. Nah, ini bisa Anda kalikan 5 semua. Jadi persamaan garis singgungnya ini kalau kita kalikan 5 semua kan jadinya 5Y X dikurangi gini ya. Berarti persamaan garis singgungnya dari sini ada 2. Itu 5Y dikurangi X sama dengan, kalau kita jumlahkan sama dengan 8, atau 5Y kalau kita kurangi itu sama dengan negatif 10. Nanti ini belum tentu memenuhi semua ya, jadi nanti masih kita pilih lagi. Nah, kemudian untuk yang M-nya itu negatif 1, maka ini Y sama dengan min X dikurangi tadi gimana? Sama satunya lupa deh. Oh ya. Ini 3 tambah 6 kali min 1 kuadrat Y ini 9 berarti 3. Jadi ini persamaan garis singgung yang memungkinkan dari sini adalah Y ditambah X itu sama dengan, kalau kita jumlahkan ini sama dengan 4, atau Y ditambah X itu sama kita kurangi sama dengan negatif 2 ya. Benar. Ini 1 dikurangi 3 negatif 2. Nah, kita kan punya 4 persamaan garis singgung, padahal kalau kita punya 1 titik seperti pada ilustrasi ini, kalau kita punya 1 titik di luar elips, maka itu akan muncul 2 garis singgung ya, 2 garis singgung. Nah, dari pengerjaan tadi kita punya 4, maka kita akan memilih 2 yang memenuhi apa? Memenuhi titik di luar ini. Jadi kita substitusi titik di luar elips ini ke persamaan garis singgung yang ada 4 tadi, pasti akan muncul 2 yang memenuhi. Nah, jadi dari keempat
persamaan garis singgung elips yang memenuhi atau yang melalui titik 2,2 adalah, nah jadi kita substitusi 2,2 ini ke persamaan garis singgung yang ada. Misalkan untuk yang pertama kita substitusi 5 kali 2 10 dikurangi 2 sama dengan 8, benar ya? Berarti kita punya 5Y dikurangi X sama dengan 8. Satu lagi, kalau kita cek ke sini pasti salah kan? Karena ini kan persamaan bagian ruas kirinya sama, sedangkan ruas kanannya kan beda. Jadi kita coba langsung ke sini. Yang memenuhi pasti yang ini ya, 2 tambah 2 kan 4, atau Y ditambah X sama dengan 4. Posisi X Y nya boleh Anda bolak-balik lah, misalkan X plus Y sama dengan 4, atau yang ini X dikurangi 5Y sama dengan negatif 8, sama saja. Jadi hanya ada 2 persamaan garis singgung tuh.